Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluh ba'da thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Bersyukur atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan. Alhamdulillah, hingga di penghujung Ramadan kita masih diberikan kekuatan, diberikan umur yang panjang, senantiasa untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala beberapa hari ke depan kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, yang mana insyaallah kita jadikan hari raya yakni dengan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan insyaallah taala. Adapun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam yakni berhari raya, yang mana kita akan menjelaskan beberapa ringkasan dari sunnah-sunnah dalam berhari raya, yang mana kaum muslimin dan muslimat dia harus mengetahui mana batasan yang disunnahkan dan mana yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu insyaallah taala dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menjelaskan dari sunnah-sunnah dalam berhari raya yang dijelaskan oleh banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam berhari raya tentunya ada sunnah-sunnah yang kita harus jaga dan kita harus amalkan. Salah satu yang pertama, sunnah yang harus kita jaga dan yang harus kita lakukan di dalam kita menyambut yakni berhari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah disunnahkan untuk mandi sebelum melaksanakan salat. Dan ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan pula diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ini sunnah di dalam yakni mandi sebelum berangkat salat Idul Fitri. Maka mandi di sini adalah mandi yang menunjukkan akan, ya, sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah. Sebagaimana datang riwayat dari asar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika seseorang pernah bertanya kepada beliau perihal mengenai tentang mandi, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, mandilah engkau setiap hari jika engkau menginginkannya. Maka seseorang tadi mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang dimaksudkan mandi yang mana yang dianjurkan di dalam Islam. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, yang pertama adalah ghassala yaumul jum'ah. Mandi yang dianjurkan dalam syariat Islam, di dalam Islam, yang pertama adalah mandi pada hari Jumat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang lain dari jalan sahabat, jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghassala yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtarim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya mandi Jumat
adalah wajib bagi setiap orang yang telah baligh. Maka ini dalam Islam sangat dianjurkan untuk segera mandi jika kaum muslimin ingin mendatangi untuk melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang kedua kata beliau, ada yang dianjurkan untuk mandi fi yaumil Arafah, pada hari Arafah. Kemudian beliau menjelaskan pula setelah dari hari Arafah ada Yaumul Idaini, 2 hari raya dianjurkan dalam syariat Islam untuk melaksanakan mandi. Jadi mandi ingin melaksanakan salat Idul Fitri dan melaksanakan salat Idul Adha. Yang Nabi SAW pun menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Jani' Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana yaghtasilu yaumul fitri wal adha. Nabi SAW ini biasa mandi pada 2 hari raya, ini Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu kaum muslimin disunnahkan ketika berhari raya, datang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri. Maka di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, ada riwayat dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau menyebutkan an-Nafi' ana Abdullah ibn Umar, dari Nafi', dia berkata bahwasanya Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumul fitri qabla an yaqduwa ila musallah. Biasanya Abdullah bin Umar dia mandi sebelum berangkat untuk menunaikan salat Idul Fitri. Ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan pula diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya para ulama sepakat akan disunnahkan mandi sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Sepakat para ulama agar kaum muslimin dan muslimat mereka mandi sebelum berangkat atau sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Dan hikmah dibalik kita diperintahkan untuk mandi sebelum menunaikan salat Idul Fitri di hari raya, agar kita tidak mengeluarkan aroma yang tidak diinginkan oleh saudara kita kaum muslimin yang lain. Maka diperintahkan, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan mustahab, yaitu sunnah. Maka sunnah di dalam berhari raya, hendaknya kaum muslimin dan muslimat hendaknya dia mandi sebelum menunaikan atau sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun sunnah yang kedua yang harus kita perhatikan bahwasanya sunnah yang kedua, di dalam berhari raya hendaknya kita berhias dan memakai pakaian yang terbaik. Ini pun salah satu sunnah yang mana riwayat disebutkan dalam kitab Bulughul Maram min Adil Ahkam, yang mana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi SAW ini memiliki baju khusus untuk dijadikan salat Jumat dan hari raya. Maka hendaklah kita gunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Pakaian yang terbaik yang kita miliki. Memakai pakaian ini salah satu diperintahkan dalam Islam, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan dalam ayat ke-31, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali hendak masuk ke dalam masjid. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kaum muslimin ketika hendak masuk ke dalam masjid, yang dimaksudkan hendak melaksanakan salat, maka hendaknya dia gunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang indah, agar kaum muslimin menjadi penampilannya indah dengan berpakaian yang terbaik. Maka ayat yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada anak Adam, ya bani Adam,
Yani khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, hendaklah kalian memakai pakaian yang indah, yang bagus ketika hendak masuk ke dalam masjid. Yang dimaksudkan adalah para ulama menjelaskan hendaklah kaum muslimin ketika dia hendak masuk ke dalam masjid, hendak melaksanakan salat, maka tutupilah auratnya. Ini tutupi auratnya. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsir beliau mengenai tentang penjelasan dari ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan wali hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah. Adapun dari ayat yang mulia ini yang dimaksudkan adalah ini sebagai dalil dari sunnah. Ya, dalil ya dari sunnah. Jadi yastahabbu tajammal 'inda shalah. Kita diperintahkan untuk memperindah di dalam pakaian kita ketika kita ingin melaksanakan salat. Ini satu perintah, satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menggunakan pakaian yang indah ketika kita hendak melaksanakan salat. Wala sima yaumul jumu'ah wa yaumul 'id. Baik itu di dalam salat, yakni salat Jumat atau salat yakni hari raya. Watibi li'annahu minazinah. Maka hendaklah kaum muslimin dia memakai wangi-wangian, memakai parfum. Ini bagi laki-laki disunnahkan ketika dia hendak ingin salat hari raya, ingin melaksanakan yakni salat Idul Fitri, maka hendaknya jika mereka memiliki parfum, ya, memakai wangi-wangian di salah satu sunnah. Dan kata para ulama, watibi li'annahu minazinah. Dia termasuk bagian daripada perhiasan. Wasiwaka li'annahu min tamami dzalik. Dan pula kita diperintahkan, disunnahkan, yakni kita membersihkan dari mulut kita dengan siwak atau kita bersikat gigi, ya, agar mendapati kaum muslimin ya ketika hendak melaksanakan salat dia bisa beradab di hadapan Allah tabaraka wa taala dan pula beradab di ya kalangan kaum muslimin yang lain. Maka ini salah satu ya disunnahkan agar kita menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki pada saat hari raya. Kemudian Ibnu Abdul Bar yani rahimahullahu taala mengatakan, wa yastahibbuna lil wahidin mutika 'ala siyab an yatajammala fi salatihi yani man istata'a bi siyabihi wa tibihi wa siwaqihi. Kata beliau Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan sesungguhnya para ulama ini menganjurkan bagi seseorang yang memiliki kemampuan di dalam memiliki pakaian yang terbaik. Yang dimaksudkan memiliki pakaian yang terbaik, dia memiliki pakaian ada satu yang terbaik di antara pakaian-pakaian yang lain. Maka hendaknya dia gunakan untuk menyambut, yakni melaksanakan salat Idul Fitri, maka gunakan pakaian yang terbaik daripada pakaian-pakaian yang lainnya. Dan pula disunnahkan agar kita memperindah dengan kemampuan yang kita miliki. Baik kita dengan kemampuan kita memakai minyak wangi, hendak kita menggunakan siwak sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri. Dan ini anjuran para ulama sepakat, yakni hukumnya sunnah. Agar kita bisa mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan yakni sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka hendaklah kaum muslimin dijaga ya dari sunnah-sunnah berhari raya. Hendaknya dia berhias diri di dalam ya ingin melaksanakan mendirikan salat yakni Idul Fitri, memakai pakaian yang terbaik. Adapun bagi para wanita, maka dia pun diperintahkan untuk yakni menjadikan penampilan yang baik. Akan tetapi bagi para wanita, mereka ya menggunakan pakaian yang terbaik hanya ya di depan para suaminya. Maka dilarang bagi para wanita untuk tabaruj ketika hari raya, dia bersolek, dia memakai parfum. Maka ini dilarang dalam syariat Islam. Maka hendaklah bagi para istri, bagi para wanita, yang mereka tidak menampakkan dari perhiasan mereka, tidak menampakkan dari ya kemewahan atau dari memperindah dari pakaian mereka di hadapan para laki-laki yang bukan mahramnya. Maka hendaknya para wanita, para istri, dia bisa berhias diri di dalam menyambut yakni ya Idul Fitri, berhari raya,
hanya bisa dia tampakkan kepada suami-suami mereka. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, hazakumullah. Kita masuk yang ketiga, poin yang ketiga. Di dalam sunnah berhari raya yang harus kita jaga dari sunnah ini, hendaknya kita makan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Sebagaimana dari jalan sahabat Abdullah bin Buraidah yang dari ayahnya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji falyakula min udhiyati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Idul Fitri dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Ini sunnah yang diajarkan Nabi agar kita memakan sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun pada tahun ini kita diperintahkan untuk melaksanakan salat di rumah-rumah. Ini anjuran dari pemerintah agar mencegah dari tersebarnya virus. Maka ini pun disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan salat. Disunahkan untuk melaksanakan makan beberapa kurma yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa hendak melaksanakan salat Idul Fitri, beliau terlebih dahulu makan. Adapun pada hari raya Idul Adha, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak makan, melainkan sepulang dari melaksanakan salat Idul Adha, beliau makan dari hasil sesembelihan dari kurban beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Maka untuk salat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan beberapa kurma yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah, kita diperintahkan untuk makan terlebih dahulu agar kita tidak mengira bahwasanya ada tambahan dari berpuasa pada hari tersebut. Makanya Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Subulus Salam, yang mana beliau menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Fitri, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan beberapa kurma. Makan beberapa kurma ya'kuluhunna witran, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya dengan jumlah yang ganjil. Dan ini bagian daripada sunnah agar kita jaga di dalam berhari raya, menyambut hari raya Idul Fitri dengan kita makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat. Makan beberapa kurma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluhunna witra, memakannya dengan bilangan ganjil. Dengan bilangan ganjil. Maka para ulama menjelaskan ada beberapa hikmah kita disunnahkan untuk makan sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Subulus Salam, yang mana beliau mengatakan wal hadis yadulu ala mudawamatihi sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Yang kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya senantiasa melakukan dari sunnah ini, yang dimasukkan sunnah sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, sebelum keluar dalam melaksanakan salat Idul Fitri, beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memakan kurma dengan bilangan ganjil. Dan ini salah satu sunnah yang harus kita jaga. Kemudian beliau mengatakan qala al-Muhallab, berkatalah al-Muhallab rahimahullahu taala, al-hikmatu fi akli as-salah, yani qabla as-salah, yani an la yazunnu zanna luzumus shaum hatta yusalli al-Eid. Di balik hikmah kita diperintahkan untuk makan beberapa kurma agar kaum muslimin atau manusia yang lain menganggap bahwasanya pada hari tersebut tidak lagi ada tambahan hari yakni berpuasa. Oleh kerana itu siapa orang yang berpuasa pada hari raya maka diharamkan dalam syariat Islam. Maka ini salah satu hikmah agar kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah,
Jadi salah satu kita ya makan sebelum berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Dan ini salah satu sunnah ya. Adapun jika kaum muslimin ya mereka tidak memiliki kurma atau dia bisa makan dengan ya makanan yang lain ya, asalkan dia mengikuti sunnah sebagaimana Nabi SAW menyebutkan agar dia makan sebelum berangkat atau sebelum melaksanakan salat Idul Fitri, ya ini salah satu sunnah yang harus dijaga, dan bahwasanya Nabi SAW ini menunjukkan akan dilarangnya berpuasa pada hari raya. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita masuk kepada poin yang keempat. Ini sunnah-sunnah di dalam berhari raya. Ini sunnah di dalam berhari raya. Yang keempat, kita bertakbir. Ya, kita bertakbir dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan dimulai ya waktunya kapan kita mulai bertakbir. Ya, sebagian ulama mengatakan ya dimulai ya takbir yakni ketika dia hendak keluar rumah dalam menuju tanah lapang. Sebagian lagi yang ini yang lebih rajih, yang lebih tepat bahwasanya dimulainya takbir yakni ketika tenggelamnya matahari pada waktu Ramadan yang terakhir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa. Yang kata beliau mengatakan, wa takbiru fihi. Yani Idul Fitr. Awaluhu min ru'yatul hilal. Wa akhiri inqada'il Eid. Wa huwa faraghal imamu minal khutbah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan kapan dimulai waktu bertakbir, mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya takbir di dalam Idul Fitri ini dimulai dari pertama kali melihat hilal. Yang dimaksudkan ketika melihat hilal pada 1 Syawal di akhir bulan suci Ramadan, ketika tenggelamnya matahari. Maka saat itu pula kita disunnahkan untuk bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Maka takbir di sini disunnahkan untuk dikeraskan membaca mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai dia waktu selesainya khutbah dari imam, maka tidak ada lagi takbir. Maka kita harus perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan dimulainya takbir ketika tenggelamnya matahari, terlihatnya hilal 1 Syawal, maka kita disunnahkan untuk bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab yang beliau mengatakan fa idza ra'u hilalu Syawal, apabila kalian melihat hilal pada bulan Syawal, mana ahbabtu an yukabbirun nasu jamaah, maka aku perintahkan, disunnahkan untuk bertakbir seluruh kaum muslimin. Ketika melihat suatu hilal pada hilal bulan Syawal, maka disunahkan kita bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa furada fil masjid awal aswaq, baik dia secara sendiri di masjid, di pasar, wa turuq wal manazil wa musafirin wal muqimin fi kulli hal wa aina kanu wa an yuzhiru takbir. Maka diperintahkan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika engkau melihat 1 Syawal, yakni ketika tenggelamnya matahari, engkau bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam masjid secara sendiri, di jalan-jalan, di pasar, maupun bagi orang yang sedang safar, atau dia sedang mukim, di mana kita berada, kita diperintahkan, disunnahkan untuk bertakbir. Wala yazulu yukabbiruna hatta yaghdu ilal musalla. Maka senantiasa takbir itu terus bertakbir dari malam Idul Fitri sampai menuju tanah lapang, yang dimaksudkan sampai pada saat
melaksanakan salat Idul Fitri. Sampai pada melaksanakan salat Idul Fitri. Wa ba'dal ghuduwi hatta yakhrujul imam lis-salati thumma yada'u takbir. Ketika hendak melaksanakan salat Idul Fitri, maka saat itu pula takbir tidak lagi dikumandangkan, dan sampai selesainya khatib memberikan khutbahnya maka tidak ada lagi takbir. Maka ini yang harus dijaga. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu menjelaskan bahwasanya takbir dimulai dari tenggelamnya matahari pada Ramadan yang terakhir, terlihat hilal pada 1 Syawal, diperintahkan, disunahkan untuk mengumandangkan takbir sampai pada waktu ingin melaksanakan salat Idul Fitri, maka tidak ada lagi takbir. Sampai selesai khatib menyampaikan khutbahnya, maka tidak ada lagi takbir. Ini yang disunnahkan oleh beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azakumullah. Adapun kita diperintahkan bertakbir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kita diperintahkan untuk bertakbir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangan. Yang dimaksudkan mencukupkan bilangan di bulan suci Ramadan, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah tabaraka wa taala atas petunjuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian hidayahnya, petunjuknya, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa dari riwayat kita disunnahkan untuk bertakbir, yang Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya, yang mana Nabi SAW yakhruju yaumal fitr yukabbiru hatta yati al-musallah. Nabi SAW ketika hendak keluar dari rumahnya, Nabi SAW ini bertakbir, mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai ke tanah lapang. Wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qadaw shalah qata'a takbir. Dan ketika salat ingin ditegakkan oleh Nabi SAW, maka saat itu pula tidak ada lagi takbir. Tidak ada lagi takbir. Jadi batasan takbir yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika dia keluar dari rumahnya sampai ke tanah lapang, ini mengumandangkan takbir. Dan sampai hendak melaksanakan salat, Rasulullah SAW menghentikan takbirnya dan tidak mengundangkan takbir pada waktu-waktu atau hari-hari yang lainnya. Tapi para ulama menjelaskan, sebagaimana tadi yang dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya takbir dimulai ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Maka itu yang disunahkan. Adapun dari jenis takbir bacaan atau sighat, ini ada beberapa riwayat dari sahabat Nabi SAW yang diucapkan takbir oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dua lafaz yang mana beliau mengucapkan mengumandangkan lafaz yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz yang pertama yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaz yang kedua, yang mana beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini lafaz yang kedua yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana lafaz yang pertama Allahu Akbarnya disebutkan 2 kali. Lafaz yang kedua beliau sebutkan Allahu Akbar 3 kali. Dan ini riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannafnya. Yang mana takbir baik dia 2 kali atau 3 kali, maka ini ada riwayat yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaz yang kedua, takbir yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd,
Allahu akbar wa ajjalu, Allahu akbar ala ma hadana. Ini lafaz takbir yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun lafaz yang ketiga, takbir yang diucapkan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ini lafaz yang diucapkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan bahawa takbir Salman Al-Farisi ini radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannafnya dengan sanad yang sahih. Ikhwan fillah wa akhwatu fillah. Mengenai tentang lafaz takbir dalam syariat Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan lafaz yang ditetapkan dalam syariat Islam. Tidak. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan suatu hukum untuk mengucapkan lafaz takbir ketika datangnya hari raya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan akan hal itu. Oleh karena itu sahabat, beberapa sahabat yang mereka memiliki dari lafaz yang berbeda dari sahabat satu dengan sahabat yang lain. Mereka berbeda. Dan bahkan sebagian ulama, ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengucapkan lafaz dengan begitu sangat panjang, sebagaimana masyhur di negeri kita yang mereka menambah lafaz dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Ada sebagian kaum muslimin menambah dengan lafaz takbir yang sebagiannya mereka menambahkan dari lafaz ini. Akan tetapi lafaz ini tidak ada dalil yang sahih untuk menunjukkan akan hal ini. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya takbir yang kita kumandangkan ketika mendapati hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha ini tidak ada ketentuan dalam syariat Islam yang Nabi SAW yang menentukan harus dengan lafaz ini, tidak didapati dalam syariat Islam. Sebagaimana Syekhul Islam pun menjelaskan bahwasanya jika seseorang yang dia mengumandangkan takbir dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata beliau menjelaskan bahwasanya orang tersebut diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi takbir adapun takbir yang dibaca dari para sahabat ini beragam dari versinya. Hendaknya kita mengambil mana yang kita sukai, mana yang kita senangi dari lafaz takbir yang pernah dibaca oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ini sunnah yang harus kita jaga. Jadi kita bertakbir ketika tenggelamnya matahari sampai menjelang melaksanakan salat Idul Fitri. Bertakbir, dikeraskan. Maka pada saat ini kita diperintahkan untuk salat Idul Fitri di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Maka tidak harus kita diam, kita di rumah bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kemuliaan, turunkan keberkahan pada hari raya Idul Fitri. Adapun yang selanjutnya, sunnah-sunnah dalam berhari raya yang harus kita jaga, maka kita menyelisihi antara kita berangkat melaksanakan salat Idul Fitri dan pulangnya. Akan tetapi kan kita di rumah, kita tidak bisa keluar menuju lapangan, salat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain, maka paling tidak kita menjelaskan ini salah satu sunnah di dalam berhari raya, melewati jalan pergi dan pulang dengan cara berbeda. Datang riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'idi khalaf at-tariq, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk melaksanakan salat Id selalu menyelisihi antara jalan yang menuju tanah lapang sampai pulangnya. Ini diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat, mengajarkan kepada umatnya untuk menyelisihi antara jalan berangkat dan pulangnya,
kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam firman Allah tabaraka wa taala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan yakni beritanya. Maka saat kala ya, pada saat kala ayat yang mulia ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Zalzalah pada ayat keempat. Jadi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan dari beritanya. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi itu? Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Lantas Rasul SAW menjelaskan, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahiriha an takula amila kada wa kada yawma kada wa kada qala fahadi akhbaruha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang diberitakan bumi yang nanti ketika di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, bumi ini menjadi saksi atas perbuatan manusia. Bumi ini menjadi saksi ya atas ya perilaku manusia baik laki-laki dan perempuan, yang mana bumi akan menceritakan apa yang telah diperbuat oleh anak Adam ketika di muka bumi ini. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu hikmah kita menyelisihi dari jalan dari berangkat dan pulangnya agar bumi itu menjadi saksi ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, kita berjalan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kita pulang dalam rangka selesai dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sunnah dalam berhari raya hendaknya dia menyelisihi antara berangkat dan pulang selesai dari melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun waktu salat Id ya, pada waktu salat Id ini dijelaskan ya, sebagian ulama waktunya itu setelah waktu syuruk ya, maka disitulah waktu ya salat Id ditegakkan. Sebagian lagi ulama mengatakan ya disamakan dengan waktu duha, disamakan dengan waktu duha ya. Maka dijelaskan oleh ya Yazid bin Khumair yang bahwasanya beliau mengatakan suatu ketika Abdullah bin Busar, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu keluar bersama masyarakat menuju tanah lapang. Maka dia mengingkari keterlambatan imam dan dia mengatakan, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dhalika yanihina tasbih. Kami dahulu ketika selesai dari melaksanakan salat Idul Fitri pada waktu di mana salat sunnah sudah boleh dilaksanakan. Maka yang dimaksudkan waktu di mana salat sunnah sudah diperbolehkan ya, bahwasanya berlalunya waktu yang dilarang untuk menegakkan salat. Jadi para ulama menjelaskan waktu ingin menjalankan salat yakni Idul Fitri ketika matahari sudah mulai terbit. Maka disitulah waktu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan yakni salat Id. Dan para ulama menjelaskan ya batasan waktunya sampai ya dari 10 sampai 15 menit menjelang ya zuhur. Maka waktu itu, maka kita hendaknya mencari waktu yang terbaik yakni setelah syuruk, atau sebagian ulama mengatakan disamakan dengan waktu duha. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan Nabi SAW biasa mengakhirkan yakni salat Idul Fitri. Nah, ini salah satu Rasul SAW mengakhirkan salat Idul Fitri agar kaum muslimin yang mereka mengikuti sunnah makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Sebagaimana yang kita telah jelaskan, bahwasanya disunahkan kita makan beberapa kurma dengan ya memakannya dengan yang ganjil. Nah, ini sunnah Nabi SAW agar kita jaga. Adapun Rasul SAW ketika melaksanakan salat Idul Adha ya disegerakan. Hikmahnya agar ya kaum muslimin agar segera bisa memotong hewan kurban mereka dan bisa menikmati dan membagikan kepada kaum muslimin yang lain. Maka Nabi SAW biasa melakukan salat Idul Fitri yakni ketika matahari sudah mulai naik ya. Pada saat itu sudah mulai naik. Maka batasan dari rakaatnya telah kita jelaskan ya pada hadis ya yang dijelaskan oleh banyak para ulama,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salat yaumil id raka'ataini, jadi dikerjakan dengan 2 rakaat. Ya, kita diperintahkan salat Idul Fitri ya di rumah-rumah kaum muslimin ya tetap dilaksanakan 2 rakaat. Sebagian lagi ya para ulama mengatakan, ada hadis yang mengatakan dia 4 rakaat, akan tetapi insyaallah yang lebih kuat adalah dengan 2 rakaat. Dan tidak dikumandangkan azan dan iqamah. Tidak ada azan dan iqamah. Ini yang harus diperhatikan. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam shalal Id bila azani wala iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni melaksanakan salat Id tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Makanya hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam San'ani rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan huwa dalilu ala adama syari'iyyah yani fi salatil Id, larangan seseorang mengumandangkan azan dan iqamah pada saat salat Id. Ini larangan, kata beliau, wa annahuma bid'ah, ya termasuk bagian daripada mengada-ada di dalam urusan agama, bid'ah. Ketika seseorang ingin melaksanakan salat Id, dia mengumandangkan azan dan pula mengumandangkan yakni iqamah. Ya, maka ini tidak ada sunnahnya, maka kaum muslimin dia meninggalkan tidak ada azan dan ada iqamah. Adapun datang riwayat dari jalan ya yakni Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan dari ya Az-Zuhri yang dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin fil 'idaini fayaqulu as-salatu jami'ah. Ya, datang riwayat dari Az-Zuhri bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin yakni di dalam salat untuk mengumandangkan as-salatu jami'ah, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab pada bab yakni salatu kusuf, pada salat kusuf, pada salat gerhana. Makanya Al-Imam San'ani rahimahullahu taala yakni menjelaskan di dalam kitabnya, di dalam kitab Subulus Salam, yang mana beliau menjelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi salati min ghairi adhan wala iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke tanah lapang dalam rangka melaksanakan salat Id, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada azan dan tidak ada iqamah, wala qaulu as-salatu jami'ah, dan tidak ada ucapan as-salatu jami'ah. Ya, tidak ada ucapan apapun di dalam melaksanakan salat Id. Ya, karena sebagian kaum muslim mereka mengucapkan as-salatu jami'ah. Maka as-salatu jami'ah kata Al-Imam San'ani tidak boleh kita ucapkan. Wa sunnah an la yuf'ala syai'in min dzalik. Maka yang sunnah kita tinggalkan dan kita tidak boleh mengucapkan as-salatu jami'ah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Wa dzakara fi mawdi' akhir minhu an man wajada sababihi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuf'al. Alasan beliau bahwasanya tidak disebutkan dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya ini mengumandangkan dengan ucapan as-salatu jami'ah. Adapun as-salatu jami'ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya untuk dikumandangkan pada waktu salat kusuf, pada saat yakni salat gerhana. Maka tidak boleh dikiaskan dengan salat Id. Maka Al-Imam San'ani rahimahullahu taala ini mengatakan bahwasanya tidaklah kita ya mengucapkan as-salatu jami'ah, ini bagian daripada yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu pula kita tidak boleh mengucapkan as-salatu jami'ah, atau dia sebelum melaksanakan salat dia mengumandangkan azan dan mengucapkan yakni iqamah. Yang terakhir, ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, sunnah-sunnah di dalam berhari raya. Hendaknya kita saling mengucapkan tahniyah, mengucapkan selamat, ya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini disunnahkan kita saling mengucapkan ya tahniyah, mengucapkan selamat. Termasuk bagian daripada sunnah yang terbaik, sunnah yang baik kita lakukan ini pada saat mengucapkan ya selamat pada hari raya, yakni di dalamnya mengandung doa. Ya, kita mengucapkan selamat ya
hendaknya yang terbaik ya mengikuti sunnah, di dalamnya ada mengandung doa. Sebagaimana ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dan ini salah satu ucapan yang diucapkan oleh generasi salaf. Para sahabat Nabi SAW ketika mereka berjumpa dengan sahabat yang lain, yang mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Sebagaimana dijelaskan dari Jubair bin Nufair, yang dia berkata, Kana ashab Rasulullah SAW idza iltaqaw yawm al-'id yaqulu ba'duhum ba'din yani taqabbalallahu minna wa minkum. Kata beliau bahwasanya sahabat Nabi SAW ketika mereka berjumpa dengan ya sebagian sahabat yang lain pada waktu hari raya, yang mereka para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal kalian. Ini yang disunahkan oleh ya para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau pun mengatakan wala ba'sa an yaqula rajul li rajul yaumal 'id taqabbalallahu minna wa minkum. Yang beliau ya Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa seseorang ketika dia berjumpa dengan ya seseorang yang lain pada waktu hari raya dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan kalian. Namun ucapan selamat di dalam hari raya ini tidak ada aturan yang kuat, aturan yang ketat dalam syariat Islam. Karena Nabi SAW tidak masukkan ke dalam syariat. Ya, dengan ucapan-ucapan yang ditetapkan dalam syariat. Tidak ada satu pun riwayat bahwasanya harus mengucapkan ucapan selamat ya seperti ini atau seperti ini, maka tidak ditetapkan oleh Nabi SAW. Maka boleh saja di dalam hari raya kita ya mengucapkan ya selamat selain dari ucapan apa yang telah diucapkan oleh sahabat Nabi SAW. Seperti kita mengucapkan Idul Mubarak, yakni semoga menjadi Id yang penuh dengan berkah, atau kita mengucapkan yakni kullu am wa antum bi khairin, ya semoga di sepanjang tahun ini terus yang mendapatkan kebaikan, atau yang masyhur yang sering diucapkan oleh kaum muslimin di negeri kita dengan ucapan minal aidin wal faidin, ya semoga kembali dan meraih kemenangan, atau dengan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah, maka semua ini tidak mengapa kita ucapkan karena syariat tidak menetapkan harus mengucapkan dengan lafaz ya yang ini dan yang itu. Ya, tidak ada syariat untuk menetapkan ucapan selamat di dalam hari raya. Adapun kembali lagi, jika kita ingin mengikuti sunnah para sahabat mereka, ketika mereka berjumpa dengan sahabat yang lain, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini ucapan ini yang diucapkan oleh para sahabat, ya, agar mereka ya mendoakan kepada sahabat yang lain. Adapun tadi dijelaskan, ya, maka boleh dia dengan ucapan-ucapan selamat selama ya ucapan selamat di hari raya tidak mengandung kepada kesyirikan, ya tidak mengandung kepada kemaksiatan, maka hal itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW tidak menetapkan ucapan doa yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Tetapi jika kita mengikuti sunnah, maka hendaknya kita mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas dari sunnah-sunnah berhari raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita panjang umur, memberikan kita yakni selalu di atas kebaikan di dalam ya berhari raya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan pada saat hari raya, yang orang-orang yang menginginkan kebaikan dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum kita akhiri dan kami mengucapkan yakni selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan antum semua. Yani kullu am wa antum bi khairin. Semoga di sepanjang tahun ini kita mendapatkan selalu yakni keberkahan, mendapatkan kebaikan. Dan sekaligus kami mewakili dari ya lembaga ya pendidikan Al-Quran dan Bahasa Arab Ibnu Utsman li ta'limil yani Quran wa lughatil Arabiyyah
seluruh para staf dan seluruh dewan guru, kami mengucapkan yani selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan amalan antum semua. Kullu am wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala di sepanjang tahun ini memberikan kebaikan dan memberikan keberkahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.